Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Indonesia mantapkan reputasi penjaga panji perdamaian dunia. Jadi seperti yang kita ketahui kan, Indonesia memang sudah banyak kalilah juga ya mewakili PBB juga sebagai salah satu pasukan perdamaian dunia gitu kan. So jangan lama-lama lagi, mari kita sama-sama tengok video ini. Let's go. Indonesia mantapkan reputasi sebagai penjaga panji perdamaian dunia. Sebagai penjaga panji perdamaian dunia. Oke. Indonesia sudah sangat dikenal reputasinya di dunia internasional sebagai salah satu negara yang paling aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Paling Mulai dari aktif. prestasi sebagai negara yang paling banyak mengirimkan pasukan perdamaian dunia. Banyak yang kali ya membangun antar banyak pasukan. simbol-simbol perdamaian dunia. Bahkan baru-baru ini menjadi penggagas resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Menjadi perdamaian dunia. penggagas. Menjaga perdamaian dunia memang resolusi sudah menjadi ya, mandat abadi Dewan yang Keamanan tertuang PBB. dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan Oke. hal tersebut terus dijaga dan dilaksanakan oleh Indonesia sebagai bentuk kepatuhan terhadap mandat luhur tersebut. Setiap tanggal 29 Mei, dunia memperingati Hari Internasional Penjaga Perdamaian Dunia. 29 Mei ya, Hari Pesawat Perdamaian. seringkali muncul dari segi militer. Sebenarnya pasukan penjaga perdamaian itu sendiri melibatkan ragam posisi non-militer juga, mulai dari Majelis Umum, Sekretariat, Dewan dan Keamanan, hingga Polisi PBB. Dalam istilah lain, berbagai pihak yang terlibat baik dari segi militer ataupun non-militer dan menjadi bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB juga dikenal dengan sebutan pasukan helm biru atau pasukan Blue helm Helmets. biru. Keberadaan pasukan helm biru ini pertama kali muncul pada tahun 1948 dalam pelaksanaan gencatan senjata pada Perang Arab-Israel. Dan hingga hari ini, pasukan perdamaian dunia jadi terus dia warna berperan biru aktif gitu dalam ya. berbagai misi perdamaian di lokasi-lokasi konflik. Saat ini, diketahui ada lebih dari 97.000 personel berseragam PBB yang berasal dari lebih dari 120 negara. Mereka datang dari berbagai negara 97.000 semuanya. latar belakang Dari mulai berbagai dari negara. besar ataupun kecil, kaya ataupun Punya miskin. personelnya. Yang menarik, saat ini mayoritas pasukan helm biru PBB berasal dari negara-negara Afrika dan Asia. Walaupun seiring berjalannya waktu, kontribusi personil dari negara-negara barat diharapkan juga semakin meningkat. Mengutip pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri atau PPTM 2022 yang dipublikasikan pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, diketahui bahwa Indonesia menjadi negara pengirim personal penjaga perdamaian dunia terbanyak, nomor 7 di dunia. Paling dari banyak nomor 125 7. negara anggota. Paling banyak Posisi kirim tersebut pasukan juga ya. meningkat atau naik dari peringkat ke-8 yang sudah diperoleh selama 3 tahun terakhir. Mereka terdiri dari 2.800 personel Indonesia yang bertugas di sebanyak 8 misi perdamaian PBB dari seluruh 14 misi perdamaian di seluruh dunia. 8 Adapun misi 8 dari nama misi yang 14 ya. dimaksud beserta wilayah operasinya terdiri dari UNIFIL di Lebanon, UNIFIL. UNAMID di Darfur, Sudan, MINUSCA Sudan. di Republik Afrika Tengah, MINUSCO di Republik Demokratik Kongo, MINUSMA di Mali, MINURSO di Sahara Barat, UNMISS di Sudan Selatan, dan MISFA di Abyei, Sudan. Dia banyak tempat Tidak ya. hanya laki-laki, ternyata ada banyak sekali pasukan perdamaian Indonesia yang berasal dari kalangan perempuan. Pasukan perempuan pun atau yang dikenal juga dengan ada. istilah peacekeepers dari kalangan perempuan Indonesia disebutkan naik dari 5,9% pada tahun 2020 menjadi jadi bukan hanya ini ya, bukan di tahun pasukan lelaki saja, 2021. tapi pasukan Hal ini perempuan menjadikan juga ada. Indonesia sebagai salah satu negara yang Ada ikut mengirimkan serta personel perempuan terbanyak di dunia dalam misi perdamaian. Partisipasi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia diapresiasi Jadi aktif oleh Wakil gitu ya. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Operasi Perdamaian, yaitu Jean-Pierre Lacroix. Terakhir, di penghujung tahun 2021 kemarin, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi juga menyampaikan komitmen
komitmen untuk kembali menambah sebanyak 1.000 personel dan penguatan kapasitas peacekeepers. Lebih detail, personel tambah tersebut akan dilakukan pada tahun 2022 ini dengan mengirimkan sebanyak 5 satgas militer dengan total 950 personel. Jadi ini akan ditambah juga ya, akan ditambah lagi nih 198 personel. jumlah Mereka yang personilnya tergabung dalam Helm pasukan PBB perdamaian ini nyatanya dari adalah anggota Indonesia. militer terbaik di satuan masing-masing. Bukan tanpa alasan, hal tersebut lantaran medan dan situasi yang dialami dalam menangani konflik internasional nyatanya sudah pasti lebih pelik, terpencil, serta jauh lebih berbahaya dan menantang dibanding konflik nasional yang biasa mereka hadapi di dalam negeri. Iyalah, ini kan dihantar di negara-negara berkonflik gitu ya. Selain mengirimkan pasukan perdamaian, Indonesia juga membangun 3 simbol perdamaian dunia yang merupakan manifestasi kepedulian terciptanya perdamaian di dunia ini. Pertama, patung penjaga perdamaian yang mencerminkan perwujudan peran serta prajurit TNI dalam penugasan pasukan misi ya? perdamaian PBB dengan desain kesiapan dan keperkasaan prajurit TNI. Ini menunjukkan bahwa cita-cita bersama untuk menjadikan kawasan ini sebagai jembatan antara Indonesia dengan dunia dalam ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sungguh dapat diwujudkan. Begitu yang disampaikan oleh Presiden SBY menyampaikan apresiasinya atas pembangunan yang telah dilakukan di IPSC. Simbol yang kedua yaitu Menara Bendera Merah Putih yang merupakan menara bendera tertinggi di Indonesia dan tertinggi ketiga di dunia. Menara ini merupakan rancang bangun dari putra Indonesia dengan konsep dasar berbentuk bambu runcing. Sedangkan simbol yang ketiga yaitu Gong Perdamaian Dunia yang dibuat berstandar internasional dengan berat 250 kg dan diameter sepanjang 2 meter. Gong Perdamaian Dunia ada 3 simbol dari logam kuningan berlapis emas 18 karat. Kawasan ini menjadi pusat pendidikan, pelatihan dan kerjasama baik secara regional maupun internasional di bidang perdamaian dan keamanan internasional. Reputasi Indonesia sebagai penjaga perdamaian dunia tidak berhenti sampai di situ. Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB di bawah Presidensi Indonesia pada 28 Agustus 2020, Dewan Keamanan PBB berhasil mengesahkan secara konsensus Resolusi 2538 tahun 2020 mengenai personel perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Resolusi ini merupakan kontribusi nyata Indonesia dalam diplomasi perdamaian dan Resolusi 2538 2020 ini merupakan resolusi pertama dalam sejarah diplomasi Indonesia di Dewan Keamanan PBB. Jadi memang hal ini sekaligus ya, merupakan wujud sumbangsi Indonesia dalam gitu. meningkatkan peran perempuan sebagai agen perdamaian, khususnya dalam perdamaian misi dunia pemeliharaan gitu. perdamaian PBB. Begitu yang disampaikan oleh Menlu Indonesia Retno Marsudi. Hal tersebut di atas merupakan suatu terobosan penting karena untuk pertama kalinya Dewan Keamanan PBB meloloskan resolusi yang secara khusus mengangkat peran personel perempuan penjaga perdamaian dunia. Resolusi ini juga tergolong langka karena disponsori bersama oleh seluruh anggota Dewan Keamanan PBB. Resolusi yang digagas oleh Indonesia ini disponsori oleh 97 negara PBB termasuk seluruh anggota Dewan Keamanan PBB. Dukungan yang luar biasa dari negara-negara PBB ini tidak lepas dari konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan diplomasi perdamaian gitu ya, dan memberdayakan peran perempuan dalam perdamaian sejak awal keanggotaannya di Dewan Keamanan PBB tahun 2019. Hal ini sekaligus merupakan bukti peran aktif Indonesia sebagai bridge builder yang tidak hanya berhasil menjembatani perbedaan posisi, tetapi juga mempersatukan seluruh anggota Dewan Keamanan PBB. Beberapa elemen utama yang termuat dalam resolusi antara lain perlunya peningkatan jumlah personel perempuan dalam misi PBB, kerjasama pelatihan dan pengembangan kapasitas, pembentukan jejaring dan database personel perempuan, peningkatan keselamatan dan keamanan, penyediaan sarana dan fasilitas khusus bagi personel perempuan, serta kerjasama PBB dengan organisasi di kawasan.
Dukungan atas inisiatif Indonesia ini tidak terlepas dari diplomasi, kredibilitas, dan rekam jejak Indonesia dalam misi perdamaian PBB, termasuk kiprah personal gitu ya, perempuan Indonesia di oleh berbagai negara-negara misi ini anggota PBB Pasukan gitu. perdamaian perempuan Indonesia selama ini diakui perannya dalam mendekatkan diri dengan masyarakat setempat di wilayah konflik, khususnya dalam perlindungan perempuan dan anak-anak. Saat ini personel perempuan penjaga perdamaian PBB berjumlah 5.327 orang atau sebanyak 6,4% dari total 82.245 personel. Indonesia adalah salah satu kontributor personel perempuan terbesar dengan 158 personel yang bertugas di 7 misi PBB, yakni di Lebanon, Republik Demokratik Kongo, Republik Afrika Tengah, Sudan Selatan, Darfur, Mali, dan Sahara Barat. Sejak tahun 1999, Indonesia telah mengirimkan lebih dari 570 personel perempuan ke berbagai misi pemeliharaan perdamaian dunia. Pertemuan Dewan Keamanan PBB di bawah kepemimpinan Indonesia pada tanggal 28 negara Agustus tersebut juga mengesahkan resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai perpanjangan mandat pasukan perdamaian di Lebanon atau UNIFIL dan resolusi mengenai misi PBB di Somalia atau UNSOM. Jadi semuanya ikut aktif terlibat ini, mau dari itu personil laki ataupun perempuan. Kesimpulan bahwa dalam kancah internasional memang Indonesia dikenal sebagai bangsa yang paling netral dan berusaha seminimal mungkin mengalami gesekan dengan bangsa manapun. Bahkan Indonesia seringkali menjadi penengah sehingga bangsa-bangsa yang tengah bertikai bisa kembali damai dan hidup tenang seperti sedia kala. Sehingga tidak salah jika Indonesia dinobatkan sebagai pemimpin perdamaian dunia. Apakah Anda setuju? Ya? Oke. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi ini Indonesia semakin memantapkan lagi ya penglibatan aktifnya dalam pasukan perdamaian dunia. Ya kita tahu memang sangat-sangat aktif gitu ya. Indonesia pun telah menghantar pasukan-pasukannya ke beberapa negara berkonflik. Macam tadi ada Lebanon, Somalia, Kongo, di Mali gitu ya. Jadi ini bukan hanya personil lelaki yang dihantar, tapi personil perempuan juga nih itu dihantar juga ya ke negara-negara berkonflik ini sebagai pasukan perdamaian dunia. Jadi memang aktif ya, aktif sangat ini Indonesia menjadi pasukan perdamaian dunia yang mewakili PBB juga gitu. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.